kabarnya? Wah, adik-adik, kalau Lause nih ya, Lause sangat sukacita sekali karena hari ini kita akan sama-sama ibadah lagi adik-adik. Hari ini adalah hari Minggu, artinya hari ini adalah harinya Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, yuk sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, yuk Lause undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa hari ini semua hari adalah harinya Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan seluruh isi langit dan bumi ini. Yuk adik-adik kita sama-sama naikkan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Gerakan ya adik-adik, kita semangat memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, yuk sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini, untuk hari yang telah Engkau jadikan. Tuhan, sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati, berikan kami telinga, agar kiranya kami dapat memuji nama Tuhan dengan baik. Dan sebentar juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, agar kiranya kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian yang mengatakan bahwa hari ini, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, semua hari adalah harinya Tuhan. Artinya setiap hari kita harus memuji nama Tuhan, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, yuk dengan tetap bangkit berdiri, Lause mau sama-sama ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, oh sukacitaku sejak aku berjumpa dengan Yesus yang adalah juru selamatku. Yuk adik-adik dengan tetap bangkit berdiri, dengan tetap semangat kita mau memujikan nama Tuhan lagi adik-adik. Oh sukacitaku. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah
sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian lagi adik-adik. Yuk sekarang langsung ajak kita semua untuk kembali memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini, firman Tuhan ku dengar. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Jadi kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan untuk menolong kita supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, adik-adik semua, sekarang duduk dengan tenang, duduk dengan manis, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan telinganya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lau Sususan yang hari ini membawakan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Kami mau belajar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, Engkau berkati Lau Sususan yang akan menyampaikan firman Tuhan sehingga boleh menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, langsung mau tanya, apakah adik-adik pernah naik mobil jalan-jalan bersama papa, mama, dan saudara? Dan papa yang bawa mobil, misalnya ke puncak. Wah, tentu senang ya, karena diajak jalan-jalan. Lagi dalam perjalanan jauh, kita senang sekali. Terus karena capek, kita mungkin tertidur di dalam perjalanan. Waktu sudah sampai, barusan kita bangun. Adik-adik tahu nggak kenapa adik-adik bisa tertidur di tengah perjalanan? Ya, karena capek lah.
Ya, mungkin karena capek. Tapi yang satu hal yang Rasul mau kasih tahu adalah adik-adik percaya kepada Papa yang bisa membawa mobil dengan baik, ya kan? Kita juga percaya kepada Papa yang tentunya akan membawa kita ke tempat yang menyenangkan, bukan ke tempat yang berbahaya, ya kan? Nah, demikian juga hidup kita. Kita harusnya percaya kepada Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Apalagi di masa pandemi sekarang, sudah langsung 1,5 tahun. Banyak yang kita melihat, banyak yang jatuh sakit, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan orang-orang dikasihi. Di masa-masa sekarang, seharusnya kita lebih percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menjadi ragu. Kita antara percaya dan tidak. Apakah Tuhan masih memegang kendali pada saat sekarang, di saat-saat yang tidak menyenangkan, ya kan? Nah, adik-adik, langsung mau ajak kalian lihat di zaman Kisah Para Rasul 12. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu orang Kristen mengalami penganiayaan, mengalami pelakukan yang kejam, yang tidak adil dari orang-orang yang membenci mereka. Kenapa? Karena mereka memberitakan Tuhan Yesus kepada orang banyak, dan orang-orang ada yang tidak suka, sehingga mereka melakukan penganiayaan kepada mereka. Siapa saja yang menganiayai mereka? Ya, salah satunya adalah Raja Herodes. Raja Herodes pada Kisah Para Rasul, pada Kisah Para Rasul 12 adalah Raja Herodes Agripa Agung. Dia adalah cucu dari Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung adalah Raja Herodes yang ada di zaman bayi Tuhan Yesus. Dia yang memerintah pada orang Majus untuk kembali kalau sudah menemukan bayi Yesus. Dia pura-pura mau menyembah bayi Yesus, padahal dia mau membunuhnya. Nah, Raja Herodes Agripa Agung ini adalah cucu dari Raja Herodes Agung. Dia juga kejam seperti kakeknya. Dia melakukan hal yang buruk kepada orang-orang Kristen karena dia tahu dia mau mengambil hati para pemimpin orang Yahudi, karena dia memerintah di tanah Yudea kan. Dia mau mengambil hati para pemimpin orang Yahudi. Pada waktu orang-orang Yahudi itu membenci orang Kristen, mereka tidak suka orang-orang Kristen ini menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, apa yang dilakukan Raja Herodes ini? Raja Herodes ini menangkap dan membunuh orang-orang Kristen. Salah satu Raja Herodes tangkap adalah Yakobus. Yakobus itu adalah saudara dari Yohanes. Mereka sama-sama adalah murid Tuhan Yesus. Bukan hanya karena dia tahu, tidak dia menangkap dan membunuh Yakobus, menyenangkan hati orang Yahudi, dia mau menangkap lebih banyak orang lagi. Akhirnya dia mau menangkap Petrus dan dia mau membunuh Petrus juga. Petrus akhirnya ditangkap dan mau dibunuh. Wah, adik-adik, kalian tahu nggak? Pada saat itu sangat mencekam, bukan? Yakobus sudah ditangkap dan dibunuh. Sekarang mereka juga menangkap Petrus, mau dibunuh juga. Nah, orang-orang Kristen pada saat itu sangat ketakutan dan khawatir. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka menyerahkan kepada Tuhan, mereka percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Nah, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus sudah ditangkap, sudah dimasukkan, dirantai tangannya, dan dimasukkan ke penjara. Nah, Raja Herodes ini bermaksud mau mengadili Petrusnya, menghadapkan kepada orang banyak. Nah, pada malam itu Tuhan mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus. Nah, pada malam itu ketika Petrus sudah ditangkap, sudah dimasukkan ke penjara dan dikawal oleh banyak prajurit supaya Petrus tidak melarikan diri, ya kan? Nah, pada malam itu tiba-tiba malaikat
Tuhan datang di hadapan Petrus membangunkan dia. Petrus, ayo cepat bangun, cepat. Wah, Petrus bangun. Waktu bangun, tangannya yang dirantai akhirnya sudah lepas. Nah, akhirnya malaikat ikut aku. Wah, Petrus akhirnya ikut dengan malaikat. Malaikat akhirnya membawa dia keluar dari penjara secara ajaib. Nah, kalian tahu nggak? Waktu Petrus keluar dari penjara secara ajaib, kenapa? Karena orang-orang, para prajurit yang menjaga dia tidak tahu. Akhirnya malaikat membawa Petrus keluar dengan selamat. Akhirnya Petrus menemui teman-temannya yang sedang berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, waktu kalian tahu nggak, ketika Raja Herodes tahu Petrus sudah dibebaskan, sudah keluar dari penjara, dia marah sekali. Akhirnya dia memerintah membunuh semua para prajurit pada waktu itu, para prajurit yang menjaga Petrus pada waktu itu. Akhirnya semua terbunuh. Wah, pada suatu hari ketika Herodes itu berpakaian kerajaan dengan mewah gitu ya, dia berpidato di di hadapan rakyatnya. Wah, dia sangat hebat kelihatannya. Sedangkan rakyat yang mendengarnya sangat memuja dia. Rakyat yang bersorak mengeluh-elukan raja mereka. Wah, raja yang hebat, raja kita yang hebat. Nah, ini adalah suara Allah, bukan suara manusia. Raja Herodes ketika mendengar itu, dia sangat senang dan mengiyakan dalam hatinya bahwa iya benar, akulah raja itu, akulah raja yang hebat itu. Raja Herodes membiarkan rakyatnya memanggil dia Allah dan menerima pujian yang seharusnya untuk Allah. Raja Herodes itu mulai sombong. Kalian tahu apa yang terjadi kemudian? Ketika itu juga Raja Herodes ditampar oleh malaikat karena tidak memberi hormat kepada Allah. Akhirnya dia dimakan cacing-cacing, itu menurut Alkitab. Ya, Raja Herodes itu mati dengan cara sangat mengerikan dan menakutkan. Tapi berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang Injil terus tersebar dan gereja terus bertumbuh. Sampai saat ini, sampai hari ini, berita tentang Tuhan Yesus masih diberitakan. Sampai kita boleh mendengar berita tentang Tuhan Yesus di sekolah minggu, bukan? Nah, dari cerita Lause tadi, siapa tokoh yang terpenting? Apakah Raja Herodes yang merasa dia paling berkuasa, dapat melakukan tindakan kejam kepada siapa saja yang dia benci? Atau Yakobus atau Petrus yang diselamatkan, yang dibebaskan secara ajaib? Atau orang Kristen yang berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan? Atau Tuhan yang merupakan tokoh yang paling penting pada waktu itu? Ya, tentu Tuhanlah yang terpenting. Tuhanlah yang selalu memegang kendali. Ketika Raja Herodes dapat menganiaya orang Kristen, dia merasa dia yang memegang kendali. Dia merasa dia yang berkuasa. Tetapi sebenarnya bukan dia, melainkan Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memegang kendali. Ketika orang Kristen pada waktu itu mengalami penganiayaan yang dilakukan Raja Herodes, mereka berdoa. Mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena mereka percaya Tuhanlah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tuhanlah yang dapat menolong mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa umatnya. Tetapi Tuhan tidak menjawab semua doa itu dengan cara yang sama. Orang-orang Kristen pada waktu itu tentu juga berdoa kepada Yakobus. Berdoa untuk Yakobus. Sama seperti mereka berdoa untuk Petrus. Tetapi Tuhan menjawab doa mereka dengan cara yang tidak sama. Yakobus terbunuh, tetapi Petrus diselamatkan. Apakah Tuhan menyelamatkan Petrus karena Petrus lebih baik dari Yakobus? Tentu tidak. Bukan karena Petrus yang lebih baik dari Yakobus, maka Tuhan menyelamatkan Petrus. Petrus dan Yakobus adalah murid Tuhan Yesus. Sama-sama memberitakan tentang Tuhan Yesus.
Meskipun jawaban Tuhan bisa berbeda, jawabannya adalah baik dan benar. Karena Tuhan kita baik dan benar. Tuhan memegang kendali atas apapun yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Tuhan sudah merencanakan sejak dahulu kala tentang waktu kelahiran dan waktu kematian setiap orang percaya. Ketika Yakobus harus mati terbunuh, itu adalah seizin Tuhan. Waktu kematiannya sudah ditentukan dari semula. Dan ketika Petrus diselamatkan, tentu juga bukan karena Petrus lebih baik, tapi karena Tuhan punya rencana dan tugas bagi Petrus. Dia selalu merencanakan yang baik bagi setiap orang percaya. Herodes maupun musuh-musuh Tuhan yang lain berpikir mereka dapat membinasakan orang Kristen dengan cara menganiaya. Tetapi Tuhan malah memakai penganiayaan ini, memakai kesukaran ini untuk membuat gerejanya bertumbuh. Tuhan masih memegang kendali sampai sekarang. Sama seperti dia memegang kendali di balik setiap peristiwa di kitab Kisah Para Rasul. Ketika Yakobus harus terbunuh, Petrus ditangkap, orang-orang Kristen berdoa. Langsung mau ajak adik-adik buka Alkitabnya dan membacakan. Ayo kita buka Filipi 4 ayat 6-7. Sudah? Yuk kita sama-sama membacakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, khawatir artinya apa? Khawatir artinya cemas, takut. Apa yang membuat kita tidak perlu khawatir? Tadi ayat Alkitabnya mengatakan tidak, jangan khawatir. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada perkataannya, percaya kepada janji Tuhan untuk memelihara dan menyediakan kebutuhan kita. Apa yang harus kita doakan? Tuhan ingin kita berbicara dengannya mengenai banyak hal. Jadi ketika kita khawatir, kita dapat membicarakan, menyampaikan hal itu kepada Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kita. Terus, apa yang harus menjadi sikap kita ketika kita berdoa? Seharusnya kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena Tuhan mau mendengar doa kita. Walaupun nanti dia menjawab doa kita dengan caranya. Dengan cara yang tidak sama. Dia menjawab doa kita dengan caranya dan waktunya yang tepat. Apa yang Tuhan janjikan untuk yang diberikan kepada kita? Damai sejahtera Allah. Berarti kita bisa berhenti merasa khawatir dan menjadi tenang di dalam Tuhan. Jangan lagi terus-terusan khawatir. Siapa yang memelihara hati dan pikiran kita? Ya, Tuhan Yesus yang akan membantu kita untuk ingat dan berdoa dan bersyukur kepada Dia. Apakah adik-adik merasa khawatir tentang sesuatu? Mungkin adik-adik ada masalah di dalam keluarga, mungkin ada masalah di dalam sekolah, terutama pada saat sekarang harus sekolah online, ya kan? Nah, terus sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan, banyak yang harus sakit. Apakah hal ini membuat adik-adik khawatir? Bukan hanya adik-adik saja yang khawatir, Lausu juga bisa khawatir. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita tidak perlu khawatir. Di Filipi yang tadi kita baca, di Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, hari ini kita belajar
bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa, yang memegang kendali di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi, dan mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengerti kami, Tuhan yang besar, Tuhan, Engkau yang memegang kendali di dalam hidup kami. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami, karena Engkau memegang hari esok kami. Engkau yang memegang kendali dalam kehidupan kami. Tolong kami yang sering kami khawatir. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjanjikan damai sejahtera kepada kami. Tuhan, Engkau tolong kami, sehingga di dalam tengah-tengah kejadian yang kadang-kadang kami tidak mengerti, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang waktunya kita untuk kembali memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa kita semua sayang pada Tuhan Yesus, cinta kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. I love you Jesus. Yuk adik-adik dengan semangat kita mau memuji nama Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it deep down, deep down in my heart. Think about it deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke adik-adik, gak terasa ibadah kita hari ini sudah hampir selesai. Yuk adik-adik dengan posisi tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, Lause akan pimpin kita semua dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pimpinan, berkat, penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami ingin kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan, tolong pimpin sertai kami, agar kiranya kami dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami kesehatan, berikan kami semangat dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.
adik-adik semua, ibadah kita telah selesai. Adik-adik ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di sekolah minggu depan. Bye-bye adik-adik, see you next week. God bless ya. Bye-bye. Bapak saudara dalam Yesus, Kaulah senang dan semerbah daripada besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil.